Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara GoCast Broadcast Your Story. Kali ini GoCast Go to Campus kembali lagi di Universitas Ibnu Sina Batam. Nah, selamat siang. Kembali lagi bersama adik-adik di Universitas Ibnu Sina Kota Batam dan juga narasumber kita yang gak kalah keren dan super keren. Di sini saya bersama narasumber itu Dr. Muhammad Solihin. Selamat sore Dr. Solihin. Nih, bingung Dr. Solihinnya mau jawab ya. Nah, ini dia ada mic-nya, Dok. Di on dulu, Dok. Silakan menyapa adik-adik mahasiswa kita di Universitas Ibnu Sina. Silakan Dr. Solihin. Ya, selamat sore Dr. Afriza dan lain adik-adik semua. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah. Satu lagi nih saya memperkenalkan narasumber kita yang gak kalah keren. Ada Dr. Tengku Afiza Zahran, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dokter. Selamat sore. Silakan dok menyapa adik-adik kita di Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gak kurang semangat nih ya. Kalau dibilang selamat sore jawabnya sore, luar biasa gitu ya. Gimana kampus Universitas Ibnu Sina Batam? Selamat sore. Sore luar biasa. Nah gitu dong. Kalau mahasiswa tuh semangatnya luar biasa. Bener nggak? Terus ngapain di sini? Bingung kan? Nah kali ini pemirsa GoTV kita ada di Universitas Ibnu Sina Batam. Terkait kita bicara adalah penyakit hipertensi yang kita kenal dengan silent killer. Nah apa itu silent killer? Yang biasa membunuh secara diam-diam. Nah, kali ini talk show kita di GoTV membawa tema hipertensi cegah dengan deteksi dini. Nah kalau silent killer itu yang kita kenal di masyarakat adalah penyakit hipertensi. Di sini saya ada narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Muhammad Solihin. Nah, saya mau berbincang sebentar terkait hipertensi gitu. Nah, Dr. Solihin, boleh nggak dijelasin ke adik-adik siswa kita dan juga pemirsa GoTV apa sih sebetulnya hipertensi itu? Silakan, Dr. Solihin. Ya, baik, Dr. Indrike. Jadi untuk adik-adik ketahui bahwa memang problem di kita Indonesia itu penyakit hipertensi itu semakin lama tuh semakin meningkat ya. Dari hasil Riskesdas itu terakhir di tahun 2016an itu kita sekitar 19%. Sekarang itu udah hampir 25%-an ya. Jadi peningkatannya terus. Nah, makanya di bidang yang saya tekuni sekarang adalah penyakit tidak menular. Jadi penyakit menular itu sudah terinjak, yang meningkat itu sekarang penyakit tidak menular. Jadi perubahan posisi. Nah untuk hipertensi ini untuk adik-adik ketahui bahwa itu ada peningkatan. Jadi kalau kita definisi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah ya arterial di dalam tubuh kita yang secara menetap. Nah kapan kalau seandainya itu dibilang dengan tekanan darah itu meningkat, yaitu di atas atau sama dengan 140 mm/Hg per 90. Nah ini harus menetap ya. Tapi kadang-kadang kalau adik-adik pas lagi mau ujian tiba-tiba tensinya tinggi, itu bukan hipertensi ya, itu hiperstres namanya ya. Jadi harus menetap ya. Pas dicek masih segitu juga ya, dicek segitu terus. Nah nanti derajatnya pun dibagi-bagi itu mereka derajat hipertensi ini ya. Jadi kalau seandainya di atas 140 nanti dia naik menjadi derajat 1, nanti di 160 lebih itu derajat 2. Nah ini makanya perlu dilakukan penilaian dulu baru kita mengetahui itu hipertensi apa tidak begitu. Baik, terima kasih Dr. Solihin. Jadi tadi menarik ya, hipertensi itu adalah kenaikan tekanan darah gitu ya yang menetap. Nah kalau misalnya tadi karena beberapa kondisi, salah satunya stres saat ujian, tensinya tinggi, itu bukan dikatakan hipertensi. Nah kalau begitu saya ingin tahu nih, adik-adik juga siswa juga pengen tahu apa sih faktor resiko utamanya dari hipertensi tadi? Ya untuk faktor resiko utama itu kan itu ada berbagai macam. Jadi kita kalau saya sebutkin satu misalnya faktor risiko utamanya satu nih yang berhubungan dengan genetik. Ya sudah itu berhubungan dengan jenis kelamin, terus berhubungan dengan umur. Nah ini faktor risikonya nih yang bisa menempatkan orang tersebut menjadi hipertensi ya. Ada juga oleh lifestyle, gaya hidup. Nah yang saya sebutkan dua ini
bahwa yang seperti genetik, umur, terus jenis kelamin itu tidak bisa dimodifikasi, ini tidak bisa dirubah. Tapi kalau lifestyle, nah ini faktor risiko utamanya bisa dirubah. Nah ini kita bagi. Gitu ya, berarti ada yang namanya tadi faktor risikonya, ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah gitu ya, tidak bisa diubah. Tadi ya 3 itu ya, genetik, jenis kelamin, dan umur. Nah, umur itu nggak bisa diubah gitu ya. Nah, ini ada narasumber juga yang nggak kalah keren, ini ada Dokter Tengku Afrizal Dahlan. Dok, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Solihin. Itu ada 3 faktor resiko yang tidak bisa diubah sama sekali, yaitu jenis kelamin, umur, dan genetik. Nah, saya mau tanya nih, kalau dokter sendiri sebagai wakil rakyat kan tentu kita tahu ya kesibukannya gitu ya dok ya. Nah, kalau di dalam kerjaan sehari-hari bagaimana nih Dokter Tengku Afrizal Dahlan mengatasi tadi ya hipertensi, karena tadi resiko, salah satu faktor resikonya terkait usia dan kesibukannya gitu. Silakan Dokter Tengku Afrizal Dahlan. Baik, ketemu lagi ya adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Angka kasus penyakit hipertensi ini cukup tinggi ya di Indonesia. Biasanya hipertensi ini termasuk penyakit yang seperti sampaikan tadi tidak menular. Salah satu penyakit yang tidak menular. Kalau tadi kita bicara, sebelumnya kita bicara soal penyakit menular, ini tidak menular. Banyak penyakit yang tidak menular itu, misalnya diabetes ya. Sebetulnya penyakit ini merupakan kumpulan gejala ya dari komplikasi bermacam-macam penyakit. Nah, ini ditanyakan Dokter Enrique ini tadi sebagai faktor ya, umur, kemudian genetik, kemudian satu lagi makanan ya. Jenis kelamin yang tidak bisa diubah. Faktor genetik itu faktor keturunan ya, faktor keturunan. Jadi angka kasus penyakit ini, terutama kita berada di daerah kepulauan ya, kepulauan. Kami mengamati dari sisi kebiasaan masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat, kemudian makanan itu banyak, bahkan daerah-daerah tertentu itu sampai yang menderita penyakit hipertensi itu sampai 50% ke atas ya, di suatu daerah. Ini memang sesuatu yang harus kita berikan penanganan atau perhatian khusus. Kami sebagai wakil rakyat tentu memperhatikan sisi di sini, karena kita berada di daerah kepulauan, mungkin karena natriumnya tinggi ya, di mana natrium itu salah satu penyebab naiknya tekanan darah. Jadi itu perlu diperhatikan konsumsi makanan terhadap natrium yang kita sebut dengan garam ya, garam sehari-hari itu ada takarannya. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Perlu diteliti menurut saya ya, penyebab-penyebabnya di samping makanan tadi, unsur mineral tadi, mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, kemudian perlu diketahui hipertensi ini juga timbulnya karena akibat organ-organ tertentu mengalami kelainan atau penurunan fungsi ya, misalnya ginjal mengalami sakit ya, mungkin dari infeksi atau komplikasi dari penyakit gula, sehingga menimbulkan biasanya gejala ikutannya itu hipertensi ya. Itu harus menjadi perhatian kita semua dan harus diketahui itu. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afrizal Dahlan ya. Jadi tadi banyak ya, salah satunya kita di Provinsi Kepulauan Riau ini karena mayoritas adalah makanan seafood gitu ya dok ya. Nah, untuk itu kita harus mengkonsumsi namanya natrium atau garam tidak berlebihan atau dibatasi ya, bukan begitu ya Dr. Solihin. Nah, saya mau tanya nih ke Dr. Solihin, tadi selain faktor genetik, faktor usia dan juga jenis kelamin, ada yang namanya tadi gaya hidup ya, salah satunya adalah perilaku kita hidup sehat ya, untuk konsumsi. Tadi salah satu Dr. Tengku Afrizal Dahlan sudah menjelaskan menakar namanya natrium. Selain itu apa aja sih Dr. Solihin yang harus kita lakukan untuk merubah atau gaya hidup kita lebih sehat untuk mencegah namanya hipertensi? Ya baik, jadi
kita melihat ya lifestyle sekarang tuh orang lebih banyak kafe, benar ya? Dikit-dikit kafe. Kadang-kadang mau belajar pun mau ujian kafe, benar ya? Nah di kafe itu suntuk gitu ya, harus pergi gitu. Nah di sana kalau di kafe itu pasti kita sekurang-kurangnya minimal kita akan pesan roti ataupun teh atau kopi. Nah itu pasti ada gula. Satu lagi pasti mengandung natrium tadi, garam. Nah kalau dilihat dari Kemenkes itu kan kita disuruh makan garam itu satu hari cuman 1 sendok teh. Kebayang nggak kalau seandainya adik-adik pesan bakso 1 sendok teh cukup nggak? Pasti kurang asin kan? Nah jadi itu aja sudah lebih. Ya, jadi faktor-faktor risiko tadi, lifestyle tadi memang sangat banyak yang adik-adik temuin nanti ya. Semuanya itu menambahkan untuk menjadi hipertensi. Jadi itu problemnya karena kita lihat. Sementara untuk diet seperti sayuran, buah-buahan kita kurang. Nah ini makanya lifestyle bisa dirubah. Gitu. Oke, berarti kalau lifestyle tadi ya salah satunya siap nggak nih sebetulnya? Nggak 1 hari cuman 1 sendok teh. Bukan 1 sendok semen ya, 1 sendok teh. Tahu ukuran 1 sendok teh? Kebayang kan? Nah, kira-kira bisa nggak nih nanti? Agak berat ya. Mana lebih berat ujian cinta apa ujian daripada menakar sendok teh garamnya? Oh, menakar sendok teh. Jadi itu lebih berat ujian hidupnya ya dibanding nanti ujian semester akhir juga lebih berat nakar garam sendok tehnya. Oh, ujian akhir semester kelihatan. Ini sepertinya adik siswa tingkat akhir gitu ya. Ini yang baru-baru gitu ya. Baik nih kembali ke Dr. Teguh Afrizal Dahlan. Kalau dilihat nih ya dok ya, dokter pasti dengan kesibukannya sebagai anggota dewan, pergi ke sana kembali untuk lingkungan Provinsi Kepri ya. Kalau dilihat usia nih mungkin Dr. Teguh Afrizal Dahlan ini masih terlihat awet muda, benar nggak? Iya kan? Muda awetnya apa awet muda? Kelihatan muda ya kelihatan. Nah, ini gimana nih dok? Karena dan juga sebetulnya saya lihat tidak kena hipertensi ya. Bagaimana dok? Apakah dokter sering melakukan aktivitas yang sering berbagi ke adik-adik mahasiswa? Apa sih tadi gaya hidup yang sehat sebagai anggota dewannya atau bagaimana? Silakan Dr. Teguh Afrizal Dahlan. Baik, Dokter Ike. Sebetulnya kalau kita sebagai berprofesi sebagai wakil rakyat, anggota DPRD itu memang tidak tentu jam kerja tuh ya, 24 jam. Kadang-kadang kita mesti keluar kota, turun ke masyarakat ya. Itu memang betul. Kalau kita tidak hati-hati, tidak cermat, tidak disiplin mengatur pola makan, itu bisa timbul bermacam-macam penyakit ya. Maka kita juga, untunglah saya sebagai dokter, jadi tahulah ya bagaimana mengatur, mencegah. Mudah-mudahan tentu kita usahakan demikian. Yang kita lakukan terutama kalau kita tugas ya, tentu tidak bersama keluarga. Biasanya istri saya itu yang cerewet. Kebetulan beliau juga dokter. Jadi menu itu kemudian porsinya itu diatur. Karena ditanyakan saya pribadi, tentu kalau keluar kota itu yang biasanya susah. Makan di mana-mana tempat, kemudian enak-enak ya, ini yang susah. Makanannya itu terhidang enak-enak, tapi kita harus disiplin. Kita tahu bahwa kebutuhan kita itu sekian, jangan lebih ya. Mudah-mudahan kita tetap berdisiplin untuk menjaga. Saya melihat pola makan istri saya, mohon maaf ya, dia makannya itu seratnya itu tinggi, makan sayur, buah, nasi itu boleh dikatakan mungkin sedikit banget. Tapi kalau saya lihat keceriaan muka, kemudian dari penampilan, kesehatannya jarang sakit. Kemudian saya perhatikan juga, saya tanya dokter-dokter yang senior ya, dokter, saya sebut nama lah ya karena ini sesuatu yang baik. Dokter Suritua itu kan usianya udah 70 tahun lebih. Dokter Suritua pasti semua kenal ya. Dokter Suritua spesialis penyakit dalam. Saya tanya, dok, bagaimana dokter mengatur makan? Satu, kemudian menunya itu, pola hidup, pola makanannya itu rupanya sama dengan yang sampaikan kepada saya, yang dilakukan istri saya tadi. Makan serat ya, sayur, buah, nasi sedikit. Jadi rupanya setelah saya tanya macam-macam dokter, kesimpulannya menghindari karbohidrat yang berlebihan atau banyak.
Jadi sedikit saja, kemudian banyak makanan berserat gitu ya. Kemudian saya pernah ketemu juga di dokter senior umurnya 80 tahun di Johor Bahru, Dokter Ong namanya. Gitu juga pola makannya, serat kemudian karbohidratnya sedikit saja. Itu pun diambil dari apa? Dari buah apel. Jadi itu saja pola yang harus kita terapkan kalau kita menempuh kehidupan sehari-hari untuk mengatur makanan, gitu. Baik, terima kasih Dokter Teguh Afrizal Dahlan. Kalau adik-adik siswa bisa kalau kan pada ngekos ya, gitu ya. Jadi makanya tergantung daripada kondisi keuangan gitu ya. Jadi justru lebih bagus ya kalau puasa. Gimana Dokter Solihin? Kalau misalnya tadi kelihatannya kondisi keuangan, terus Dokter Teguh Afrizal Dahlan bilang tipsnya ya makan sehat. Nah kalau berpuasa sendiri bagaimana korelasinya antara puasa dan penyakit hipertensi kita? Silakan Dokter Solihin. Ya baik. Kalau kita lihat dari puasa sendiri, memang itu kan untuk memberikan tubuh kita peluang ya untuk metabolismenya, sehingga dengan adanya kita puasa, istilahnya air, istilahnya mineral, karbohidrat, protein, dan lemak itu kan otomatis tidak masuk dalam waktu 12 jam itu ya. Nah ini juga akan memberikan organ dalam tubuh kita beristirahat ya. Nah sebenarnya nggak masalah, makanya Rasulullah SAW itu kan ada puasa Senin Kamis. Nah ini sangat luar biasa efeknya, dan itu insya Allah biasanya akan bermanfaat ya, akan berdampak bagi mereka yang memang yang sudah punya hipertensi, itu lebih kurang akan ada dampaknya menurunkan tensinya. Nah, itu yang biasanya dijalankan untuk puasa. Oke, terima kasih Dokter Solihin. Tuh, dengar nggak? Jadi kalau misalnya tadi konsumsi dietnya tergantung kondisi keuangan, disarankan berpuasa. Nah, saya mau nanya nih, di adik-adik mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam yang sering cek tensi siapa? Aduh, semua ya, semuanya nggak pernah ternyata ya. Belum ada yang pernah cek tensi? Oh sudah. Kapan terakhir cek tensinya? Pas COVID. Berarti kapan lagi paling baru-baru ini? Paling terakhir? Kapan itu pendaftarannya? Oh bulan lewat berarti November. 4 bulan lewat berarti bulan Agustus, sekitar Agustus. Berapa tensinya? Berapa? Berapa tadi Dokter Solihin angka batas kita untuk hipertensi? Sebentar, sabar. 65 itu angka apa ya? Jadi curiga deh. Hah? Itu angka apa? Silakan. Angka mantan apa ya situ ya? Berapa sebetulnya Dokter Solihin dikatakan tensi itu normal angkanya? Ya, jadi untuk tensi yang normal itu ya, jadi 120 per 80 ya. 120 per 80. Jangan 65 itu nomor ujian ya. Atau kunci jawaban atau nomor rumah mantan atau gebetan. Ya, jadi 110 ya. 110 sampai 120 per 80. Nah, itu dia. Ada yang lewat dari situ nggak kemarin cek tensi? Berapa? 140. Berat sekali ya beban hidupnya ya, berarti banyak yang dipikirkan ya Dokter Solihin ya. Karena tadi kan Dokter Solihin bilang salah satunya adalah genetik, umur, dan jenis kelamin. Nah itu dia ya. Jadi yang cewek-cewek ini paling tinggi berapa yang pernah periksa tensinya? 100 berapa? 119 ya, macam-macam ya. Udah 65 tadi sudah fix ya, 65 ya. Baik. Nah, pemirsa Go TV masih tetap di acara Gokes kita dengan tema hipertensi deteksi secara dini. Bagaimana caranya? Nanti kita akan ke segmen berikutnya, tapi sebelum ini kita lihat dulu di Go TV Gokes Your Story. PHBS merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oke Google,
Apa kepanjangan dari PHBS? Kepanjangan dari PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan dalam rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga seluruh anggota keluarga memiliki peran aktif dalam kesehatan dan kebersihan lingkungan. 10 indikator PHBS dalam rumah tangga, diantaranya adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, maupun para medis, memiliki standar dan menggunakan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman, sehingga dapat mencegah infeksi serta resiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting untuk mendukung tumbuh kembang bayi menjadi lebih optimal. Menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek ini dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan bayi dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu juga dapat memberikan imunisasi pada bayi dan mencegah kasus gizi buruk pada bayi. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Hal ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri sekaligus upaya pencegahan penularan berbagai jenis penyakit. Menggunakan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan dasar untuk menjalani hidup bersih dan sehat, sehingga terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan sarana sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit yang dapat menular. Memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Lakukan gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk memberantas jentik nyamuk. Konsumsi buah dan sayur. Makan 3 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja. Lakukan minimal 30 menit setiap hari yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Berhenti merokok. Berhenti merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Karena baik perokok aktif maupun pasif memiliki resiko yang sama. Rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan. Keluarga sehat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keluarga. Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebiasaan sehari-hari. PHBS bermanfaat agar keluarga tidak mudah terkena penyakit, mencukupi kebutuhan gizi, dan mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayo berperilaku hidup bersih dan sehat, kita bangun generasi Indonesia yang kuat. Lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara GoCast Broadcast Your Story. Kali ini GoCast Goes to Kampus Universitas Ibnu Sina Batam.
Mana suaranya? Luar biasa ya, ada 500.000 mahasiswa Ibnusina ini. Mana sih Dokter Solihin biar adik-adik ini jadi agent of change-nya tadi untuk deteksi dini kita? Ya, jadi kan kita di Posbindu itu ada 5 meja tuh, ya, mulai dari pendaftaran sampai pemeriksaan gula darah sampai ada konsultasi. Itu kita ajarkan nanti adik-adik semua, karena kami berharap adik-adiknya sebagai agentnya. Karena kalau berharap di puskesmas saja, nanti puskesmasnya nggak datang, nggak jalan. Nah, jadi kita tularkan tuh ilmunya. Karena apa? Dengan adik-adik sudah membentuk satu tim kelompoknya itu akan tinggal bikinkan jadwal adik-adik aja. Misalnya setiap Rabu ada perusahaan, setiap bulan ya sekali. Nah, kami sudah lakukan tuh, sudah ada percontohan. SMA-nya pun sudah ada di SMA 1. Banyak sudah kami lakukan ini kegiatannya. Jadi boleh nanti pokoknya kita tinggal ikutkan puskesmas Lubuk Baja. Nanti adik-adik diajar tuh bagaimana ngukur lingkar perut, bagaimana ngukur mengambil gula darah, gula darah kita ajarin sama tensi sampai adik-adik benar-benar bisa. Dan itu adik misalnya kan ada 5 meja. Nah, itu masing-masing adik-adik itu harus menjalankan semua. Jadi harus paham. Jadi harus semuanya merasakan kegiatan 5 meja itu. Itu yang kami ajarkan. Mudah-mudahan ya nanti Ibnusina bisa ikut nantinya gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter. Berminat nggak nih ternyata ada adik mahasiswa nih? Minatnya agak dulu, karena takutnya nggak bisa terima kenyataan hidup ya kalau lingkar perutnya di luar daripada batas normal gitu ya, gula darahnya juga di luar batas normal gitu ya. Nah, ini saya tanya nih narasumber kita dari Bapak Tengku Afrizal Dahlan. Dok, izin nih, kalau di Dewan sendiri untuk programnya cerdik sudah jalan atau belum gitu Dok? Cerdiknya cek, tanyakan. Asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Gimana sih sebetulnya Dok? Silakan. Terima kasih Dokter Ike. Sebetulnya itu jargon-jargon tuh banyak ya. Ada cerdik, ada patuh ya. Secara tidak sengaja atau tidak sadari itu sebetulnya sudah kita jalankan bagi yang sudah disiplin. Saya ingin menyampaikan dulu temanya tadi, subtemanya deteksi dini hipertensi ya. Jadi itu mudah didapat, mudah kita mendeteksi. Cuman melakukannya mungkin tanpa kita sadari, malas atau tidak sadar atau tidak kita ketahui. Tempat-tempat untuk mendeteksi itu ada di mana-mana sebetulnya. Yang terdekat itu mungkin di sekitaran rumah kita atau di rumah kita sendiri. Kalau orang tua kita punya alat itu, biasanya orang-orang tua yang menjaga kesehatan biasanya dia sempat-sempatkan beli itu alat itu atau alat untuk mengukur tensi itu ya, tensimeter itu biasanya banyak rumah tangga juga memiliki. Itu bisa mendeteksi secara dini. Kemudian di sekitar kita juga ada posyandu ya, posyandu. Di situ juga adik-adik bisa jadi agent of change yang disebutkan Dokter Solihin tadi ya. Artinya berperan di situ yang bagi yang punya waktu ya atau mau. Kemudian di tempat-tempat kadang-kadang di mall juga ada ya. Coba kalau ada yang menggelar pemeriksaan tensi, coba ditensi. Di situ bisa kita ketahui, oh tensinya kok lebih dari tadi disampaikan oleh Dokter Solihin 120/80. Ternyata kok rendah, ternyata kok tinggi. Nah, itu diperiksakan ke dokter. Kemudian ditanyakan oleh Dokter Enrique, gimana kita kesehariannya. Saya kira kalau bagi kita mau tidak mau sebetulnya harus menjalankan cerdik tadi ya. Karena itu Kementerian Kesehatan itu sebetulnya banyak sekali ya programnya yang tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian memudahkan masyarakat, itu banyak itu dari Kementerian Kesehatan. Saya dulu pernah juga jadi kepala puskesmas ya, ada banyak program, tapi kadang-kadang banyak masyarakat kita yang nggak mau tahu, nggak peduli, udah sakit baru. Padahal untuk pencegahan, untuk deteksi dini itu jargon-jargon atau apa tadi itu diterapkan saja ya, akan membantu kita
menjalani kehidupan sehari-hari dan menjaga kesehatan kita. Jadi intinya tentu kita sudah, mungkin ada kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang kesibukan juga. Begitu ya Dokter Dika. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afzal Dahlan. Jadi tetap yang namanya mendeteksi dini itulah mencegah ya lebih baik daripada mengobati, begitu ya Dok ya. Nah ini balik lagi ke Dr. Solihin. Sebenarnya hipertensi tadi yang kita kenal dengan silent killer, ada kenapa sih ditakuti adalah karena komplikasinya ya Dr. Solihin. Nah, boleh nggak kasih tahu ke adik-adik mahasiswa kita nih apa saja sih komplikasi terkait hipertensi dan yang paling berbahaya itu apa sebetulnya? Silakan Dr. Solihin. Ya baik, terima kasih. Jadi ini kan saya sampaikan secara bahasa umum nih biar adik-adik paham. Kalau seandainya kita memompa balon kenceng terus-terus, kira-kira balonnya terus membesar atau meledak? Meledak ya. Nah sama tuh di dalam tubuh kita, kalau seandainya itu dibiarkan terus-menerus dan tidak dilakukan pengobatan, dibiarkan terus, maka pembuluh darah yang kecil-kecil yang halus, yang lemah itu paling banyak kan adanya satu di otak ya, satu lagi nanti adanya tuh di ginjal. Nah makanya kalau seandainya ini dibiarkan terus menerus, jadi komplikasi yang ya istilahnya paling yang sering apa ya, morbiditas, angka kematiannya tinggi sekali itu tadi stroke ya, karena pembuluh darahnya lemah di sana akan terjadi stroke. Terus apalagi gagal ginjal ya, atau nanti yang berkelanjutannya terjadi jantung koroner sama gagal jantung. Nah ini kalau seandainya dibiarkan ya, jadi kalau seandainya gejala-gejala ringan saja biasanya kan orang baru tahu tuh, oh ternyata ada pegel leher ya, sakit kepala, itu biasanya gejala ringan, tapi itu sebagai warning ya, harusnya warning. Yang susahnya apa, hipertensi ini nggak ada warning, makanya silent killer tadi. Jadi tanpa diketahui. Jadi tadi untuk komplikasi yang kita takutkan yang saya sebut nanti ya. Terus itu merembet ke seluruh organ di tubuh kita. Nah itu yang paling kita takuti. Oke baik, terima kasih Dr. Solihin. Jadi tadi salah satunya adalah kepala yang nyeri kepala gitu ya. Jadi kalau nyeri kepala ngelihat mantan pacar jalan dengan yang lain itu berbeda ya sama kalau nyeri kepalanya Dr. Solihin. Kalian pantang ya dipancing, aduh. Jadi teringat masa lalu. Silakan. Itu HIV. Oh itu HIV. HIV, hati ini perih. Oh hati ini perih gitu ya. Nah, tuh ya Allah. Ada yang mau sholat tobat ya, jangan sampai segitu ya. Jadi tadi ya salah satu gejalanya adalah ditandai tadi dengan sebetulnya nyeri dada ya Dr. Solihin. Terus sering kesemutan juga ya Dr. Solihin. Terus sakit kepala, kadang sakit kepalanya disertai yang sakit kepala yang hebat gitu ya. Nah stroke kita berbicara tadi adalah dari komplikasi penyakit hipertensi adalah stroke ya. Sebetulnya kasus yang paling tinggi atau paling banyak di Kota Batam khususnya Dr. Solihin sama ini Dr. Solihin tangani untuk komplikasi hipertensi itu apa sih Dok? Dari tadi stroke, gagal ginjal, itu yang mana yang paling sering dan paling banyaknya Dr. Solihin? Ya, jadi yang paling tinggi itu perbanyaknya memang stroke. Ya, stroke, sudah itu baru nanti gagal ginjal, baru nanti jantung. Nah, jadi stroke ini paling tinggi kasusnya untuk ya hipertensi. Oke, baik ya, berarti stroke ya Dr. Solihin ya. Nah, saya kembali ke Dr. Tengku Afzal Dahlan. Dok, kalau tadi kan disampaikan bahwa masyarakat ya nanti ada yang terkena stroke, gagal ginjal, jantung, koroner. Nah, sebenarnya kalau di pemerintah sendiri pasien-pasien tersebut ditanggulangi ditanggung nggak pembiayaannya seperti itu, Dokter? Silakan. Baik. Pemerintah sebetulnya sudah mempersiapkan semua ya dengan program dengan undang-undang sistem jaminan sosial nasional itu sudah mencakup pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan dengan programnya namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian ada juga disebut dengan KIS ya. Dengan JKN itu ada diberi kartu yang dinamakan Kartu Indonesia Sehat, program Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat perkembangan perbaikan pelayanan kesehatan jaminannya itu sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Sejak 1 Januari tahun 2014 diberlakukan Undang-Undang SJSN,
kemudian bergulirlah program itu harus dilaksanakan. Sampai sekarang mungkin sudah hampir semua tercover masyarakat Indonesia ya. Kalau ditanyakan apakah semua dijamin, pemerintah sudah menjamin ya. Seperti yang disebutkan, penyakit hipertensi ini adalah penyakit tidak menular, kemudian komplikasinya banyak, tadi sudah diuraikan, dan itu semua yang disebutkan itu ditanggung, dijamin oleh pemerintah di dalam program JKN tadi, Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ya. Nah, ada kalanya memang ada keterbatasan program kebijakan BPJS sendiri itu mungkin tidak masuk kategori dijamin. Itu pemerintah daerah juga melengkapi. Kami di DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga berusaha bagaimana supaya masyarakat itu tidak terlantar pembiayaannya, kemudian dapat dijamin ya semua biaya-biaya. Kita backup dengan adanya namanya Jamkesda. Sebenarnya Jamkesda itu sudah selesai ya dengan berlakunya BPJS Kesehatan, tapi kita masih menjaga. Misalnya untuk masyarakat yang belum terdaftar, ya masih ada masyarakat yang belum terdaftar, tapi tidak banyak lagi ya. Kita sudah turun ke masyarakat, kita tanyakan yang belum terdaftar itu memang masih ada, tapi mungkin karena identitas kependudukan yang belum lengkap sehingga belum bisa mengurus. Itu pun kita backup dengan Jamkesda tadi ya, kita anggarkan setiap tahun. Jadi intinya pertanyaan Dr. Rike tadi, semua diusahakan untuk diberikan jaminan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Baik, terima kasih Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Berarti Universal Health Coverage tadi ya, UHC, untuk mengcover seluruh masyarakat Indonesia dalam jaminan kesehatan, bukan begitu ya Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Nah, ini balik lagi ke Dr. Solihin tadi ya, terkait untuk deteksi dini hipertensi. Ini saya mau tanya nih, sebetulnya laki-laki apa perempuan nih yang paling banyak terkena hipertensi? Ya kan, penasaran kan? Nah, tapi tunggu, jangan dijawab, kita masih ada segmen berikutnya. Dr. Solihin tahan, adik-adik juga tahan ya. Kita tetap di sini di GoTV Broadcast Your Story. Jangan kemana-mana, stay tune. Di era serba digital saat ini, berbagai kemudahan dapat tersedia sesuai dengan keinginan, mulai dari pemenuhan kebutuhan makanan, informasi, hingga hiburan, dan itu juga semua tersedia melalui genggaman. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya aktivitas fisik bagi setiap individu. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, seperti mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pencemaran lingkungan yang mampu menjadi ancaman timbulnya penyakit menular di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan meningkatkan produktivitas penduduk dan mengurangi pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Germas bisa dimulai dengan peningkatan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit sehari.
Hal ini membantu mencegah masalah kesehatan serius, di antaranya stroke, penyakit metabolisme, stres, hingga kanker-kanker. Peningkatan perilaku hidup sehat dilakukan dengan berhenti melakukan faktor resiko penyakit, seperti stop kebiasaan merokok. Dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Penyediaan makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk memenuhi nutrisinya dan menjaga fungsi organ serta memastikan kinerjanya. Makan makanan bergizi yang terdiri dari lauk pauk, biji-bijian, sayur, dan buah. Olah bahan makanan dengan aman, serta pisahkan antara makanan matang dan mentah. Lakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit paling sedikit 1 kali dalam setahun di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dengan mengecek tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini terhadap kanker. Peningkatan kebersihan lingkungan dapat dimulai dengan lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Dari skala kecil seperti rumah tangga, hal ini mampu mencegah perkembangan vektor penyakit yang mengancam kesehatan di lingkungan sekitar. Aspek sanitasi dengan menggunakan jamban yang bersih menjadi bagian penting untuk mencegah resiko penularan berbagai penyakit. Dan jangan lupa meningkatkan edukasi hidup sehat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Ayo bersama-sama kita hidup sehat, karena gerakan hidup sehat memberikan banyak manfaat. Sehat dimulai dari saya. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara GoCast Broadcast Your Story. Kali ini GoCast goes to kampus Universitas Ibnu Sina Batam. Ya, terima kasih, luar biasa semangatnya ya adik-adik mahasiswa kita ini. Nah, tadi segmen kita selanjutnya tanya jawab kepada narasumber kita yang keren-keren dan super keren ya. Sabar ya satu-satu ya, yang tadi mau bertanya saya lihat dulu dari mata batin. Sepertinya ya yang di depan dulu adik kita, silakan. Boleh menyapa seseorang yang teristimewa di kameranya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roslinda Ilma Dewi dari Prodi S1 Akuntansi. Izin bertanya Pak, kenapa hipertensi itu dapat memicu terjadinya penyakit jantung? Sekian, terima kasih. Ya, kenapa hipertensi bisa memicu penyakit jantung? Ini jantung apa nih? Jantung hati atau jantung penyakit jantung? Silakan Dr. Solihin, nanti diikuti Dr. Teguh Abdissalam. Silakan Dok. Baik, izin. Jadi
untuk bahasa mudahnya lagi saya ambil contoh ya. Jadi pada saat hipertensi itu kan ada tahanan, ada beban. Nah, jadi kalau seandainya kita tahu aderai enggak, yang ototnya besar. Binaraga. Oke. Nah, jantung juga begitu. Pada saat dia disuruh kerja keras terus, pompa karena tekanan tinggi terus, akhirnya otot jantungnya membesar. Nah, ini disebut dengan akhirnya dekompensasi kordis, atau akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi gagal jantung. Jantungnya besar, ototnya besar, tapi nggak bermanfaat, atau gede doang katanya kan, gede doang. Nah itu makanya faktornya bisa menyebabkan hipertensi yang terus menerus tanpa diobatin, itu akan kena ke jantung, ya, lebih ke gagal jantung. Makanya nanti paling sering tuh kalau seandainya sudah berat, itu dia melangkah saja sudah terengah-engah, capek. Apalagi pakai baju pun itu udah parah lagi, itu udah capek banget dia, ya. Itu arahnya gagal jantung. Mungkin kalau ada tambahan dari Dokter Rizasa. Ya. Jadi dengan hipertensi atau tekanan darah lebih tinggi dari normal, itu ada beberapa organ yang dirasakan terganggu ya. Nah, antara lain jantung. Tadi tanyakan jantung. Tadi sudah diuraikan, ginjal juga terpengaruh kalau hipertensi, sampai pembuluh darah otak juga itu yang menyebabkan stroke. Nah, kita bicara soal jantung ya, seperti disampaikan tadi, tahanan atau tekanan darah itu kan lebih dari normal, sehingga jantung itu bekerja untuk mengantisipasi daya tekan atau daya yang lebih dari normal itu, sehingga karena kerja terus menerus berlebihan itu menyebabkan terjadi pembengkakan misalnya. Dari pembengkakan itu terjadi gangguan pada fungsi jantung. Disitulah nampak munculnya gejala-gejala yang sampai bahkan terjadi kegagalan ya. Begitu juga terhadap organ-organ lainnya, terhadap ginjal misalnya karena tekanan darah yang lebih tinggi tadi ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Terima kasih tadi ya, udah benar ya, berarti jangan terlalu banyak kerja jantungnya gitu ya. Salah satunya tadi apa? Dengan cerdik, benar kan? Ya Dokter Solini ya, dengan cerdik. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi sepertinya dari si sayap kiri, ya silakan menyapa di kamera, sebutkan nama dan prodinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aisyah Putri dari mahasiswa S1 Fakultas Kesehatan Prodi K3. Izin bertanya dokter, selain menjaga pola makan yang sehat, apakah olahraga juga berperan penting dalam mencegah hipertensi? Terima kasih. Baik, itu dia olahraga. Olahraga yang seperti apa mungkin seperti ditanya ya. Apakah olahraganya, terus berapa kali seharusnya olahraga yang bisa mencegah penyakit hipertensi tadi? Silakan dok. Baik, jadi kalau kan salah satu tadi rajin beraktivitas itu olahraga. Nah ini yang disarankan ya, sebenarnya disarankan olahraga yang baik itu sebenarnya 30 menit. Nggak boleh lebih-lebih sebenarnya, karena kalau lebih-lebih nanti beda dengan tubuh kita ininya kompensasinya ya. Seperti mungkin pernah lihat, mungkin berita dulu ya, yang suaminya BCL itu kan terlalu over olahraga, malah dia meninggal. Nah jadi kalau dari literatur yang kita di Kemenkes itu disarankan 30 menit aja sehari. Nah ya, dalam pokoknya isilah dengan jalan, dan itu olahraga harus sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan dipaksa. Banyak yang terjadi waktu zaman-zaman lagi sepeda banyak, itu banyak pesertanya memang sudah ada penyakit, faktor risiko. Itu anak muda lagi kenceng-kenceng dia kejar, padahal dia udah usianya udah 50. Begitu udah sampai di garis finish, dia pun finish juga. Nah jadi tetap olahraga yang disarankan adalah 30 menit per hari ya. Ya kayak itu. Oke, 30 menit per hari, berapa banyak nih dalam satu minggu biasanya Dokter Solin bagusnya? Ya sebaiknya
tidak selama 1 minggu ya. Jadi sebaiknya itu sekitar 3 atau 4 hari aja. Jadi nggak boleh seminggu terus juga nggak boleh ya. Jadi istilahnya ada 2 hari yang kita libur untuk melakukan kegiatan olahraganya. Oke begitu ya. Nah saya mau tahu nih Dokter Tengku Afrizal Dahlan nih, Dok, olahraga apa sih sebenarnya dokternya sebenarnya selalu sehat, bugar dan glowing gitu ya. Silakan Dokter Tengku Afrizal, mungkin bisa berbagi tips kepada adik-adik siswa kita. Mungkin ada kaitan dengan pertanyaan tadi ya. Kenapa kita mesti salah satu cerdik tadi kan itu ada rajin beraktivitas ya. Kenapa kok mesti kita beraktivitas? Itu gunanya untuk membakar kalori ya. Jadi kita makan 3 kali sehari. Kemudian apalagi kalau malam ya, makan malam itu sebetulnya itu kalau kita tidak pandai mengatur, mengelola itu berakibat mungkin kegemukan ya. Jadi gunanya kita berolahraga itu membakar kalori yang kita makan. Makanan yang kita makan itu diproses di usus, kemudian nanti muaranya ke penyimpanan. Setelah diolah disimpan dalam bentuk gula ya di liver. Nah kalau kita tidak beraktivitas, makanan yang tersimpan tadi makin numpuk terus ya. Maka dianjurkan untuk berolahraga itu supaya gula atau cadangan makanan hasil metabolisme tubuh tadi itu dimanfaatkan untuk tenaga. Kalau kita tidak ada makanan juga tidak ada tenaga, sehingga kalori yang berlebihan tadi itu digunakan untuk menimbulkan tenaga yang kita gunakan untuk olahraga tadi. Maka itu perlunya kita berolahraga. Kemudian kalau ditanyakan kebiasaan saya di rumah karena faktor usia, paling nggak boleh juga memaksakan ya. Kalau adik-adik bisa aja lari-lari, kemudian berenang, kemudian sepedaan ya, itu masih oke lah. Kalau Bu Riki tadi nanya ke saya, ya kita juga menyesuaikan dengan usia, tentu olahraga-olahraga yang tidak menguras secara drastis kalori tadi, karena itu berdampak juga seperti ceritakan tadi, ada tiba-tiba karena over aktivitas serangan jantung, mungkin banyak terjadi itu ya di tengah masyarakat karena kelebihan berolahraga, memaksakan diri, tiba-tiba jatuh, pingsan, tak tertolong. Jadi kita juga harus hati-hati memilih olahraga yang sifatnya santai ya, tergantung usia. Kalau ditanyakan ke saya, olahraga yang santai misalnya jalan pagi, jogging, kemudian kita juga pakai ergo cycle yang pakai sepeda yang berjalan di tempat itu, tapi tentu dengan porsi yang tidak berlebih ya. Itu Dokter Rike rahasianya. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afrizal Dahlan. Jadi tetap beraktivitas dan olahraga ya Dok ya, dalam tidak memandang usia, maksudnya artinya sesuaikan dengan usia. Jadi jangan tetap juga diam di tempat gitu ya. Nah mungkin adik-adik ini tadi paling mahasiswa Ibnu Sina ini paling suka lari olahraganya ya. Lari dari kenyataan. Oh ya, tuh kan bener kan, pantang di sana. Ini ada satu pertanyaan lagi dari adik kita, silakan. Sapa ke kamera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Syadidatu Zanzabila, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Membahas tentang hipertensi. Salah satu keluarga saya ada yang hipertensi, yaitu paman saya, dan sekarang beliau sudah kena ginjalnya, harus cuci darah seumur hidup. Nah, pertanyaan saya itu untuk yang belum terkena, maksudnya jangan sampai terkena sih sebenarnya, cuman pencegahan dan obatnya, karena kan posisinya di sini cuci darah seumur hidup, yang otomatis untuk tingkat penyembuhannya itu kan masih kecil juga ya untuk kayak penyakit ginjal. Nah, saya cuma mau tahu pencegahan dan obat untuk penyakit ginjal. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Dek ya. Jadi, nah ini dilema bahwa pada saat pada saat dia dibilang oh, Bapak Ibu hipertensi minum obat ya, ini banyak yang mengambil one prestasi, maksudnya ambil kesimpulan sendiri, wah kalau saya minum obat terus-terusan seumur hidup, kan hipertensi minum seumur hidup tuh, wah gagal, saya takutnya ginjal yang kena, kebalik.
Justru tidak dengan minum obat seperti yang disampaikan Dokter Tengku Afrizal tadi, itu kan merembetnya kemana-mana. Selain jantung kan ke ginjal. Nah di ginjal itu kan fungsinya adalah untuk memfiltrasi di dalam tubuh kita ini ya. Akhirnya tuh rusak pembuluh darahnya sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya fungsi dari memfiltrasinya kan gagal ya namanya tadi, tidak bisa. Akhirnya semua zat yang masuk ke dalam tubuhnya itu menjadi racun. Nah akibat karena tidak minum obat. Jadi kalau seandainya sudah didiagnosis oleh dokter hipertensi, sebaiknya minum obatnya secara teratur. Dan ini saya bilang juga, mungkin saya titip, kebanyakan kadang-kadang kan promosi yang macam-macam tuh ya, pakai ini, pakai itu. Nah obat-obatan itu sudah diuji klinis adik-adik semua. Jadi kasih tahu nanti keluarganya, obat-obatan tuh semua sudah diuji klinis. Tapi kalau yang sifatnya yang tambahan-tambahan tadi, yang kita khawatirkan itu suplemen atau tambahan, bukan obat. Nah, jadi jangan lupa obat itu penting, ya. Jadi untuk mencegah tidak menjadi gagal ginjal, sebaiknya teratur minum obatnya. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih Dokter Solihin. Jadi tadi ibaratnya kunci ketemu gemboknya gitu ya. Jadi tidak mungkin obat itu bekerja salah sasaran organnya gitu ya. Baik, Dokter Tengku Afrizal, silakan. Ya, saya mungkin melengkapi sedikit, mungkin berdasarkan pengalaman juga. Jadi kalau sudah terdeteksi hipertensi di atas angka yang disebutkan tadi, di atas 120/80, itu hipertensi. Hipertensi itu ada dua macam ya, hipertensi primer dan sekunder. Primer itu penyebabnya banyak tidak diketahui ya. Kemudian kalau sudah terdeteksi itu biasanya minum ada dua pengobatannya. Pertama mengatur diet ya, makanan. Jadi makanan yang rendah garam. Tidak bisa lagi bebas suka-suka ya, apalagi makan goreng-gorengan yang asin gitu ya. Makan ikan asin itu enggak, udah harus dibatasi. Selagi bisa, kalau dia masih sangat ringan itu bisa dicoba dengan tidak pakai obat tapi dengan diet, pengaturan diet betul-betul ketat. Tapi kalau sudah tidak, itu tentu dokter yang memutuskan ya, harus pakai obat, artinya dengan resep. Kalau sudah dengan obat itu harus terus menerus seumur hidup. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga selain itu tadi, kemudian harus terkontrol ya, harus kontrol. Mungkin yang sering terjadi itu pasien ini tidak memperhatikan, akhirnya tensinya tuh tinggi, terbiarkan. Kemudian pengalaman juga ini ya pasien ya, ada pasien yang sering minum suplemen, saya nggak usah sebut merek ya, banyak macam itu gulanya tinggi, kemudian komponen-komponen lainnya yang mengandung purin, macam-macam lah ya, bahan kimia, sehingga mengalami gangguan pada ginjal. Itu ada kejadian. Itu juga harus diperhatikan minuman yang begitu ya, yang banyak dijual, tapi apalagi yang mengandung soda itu ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Yang lain sudah disampaikan Dr. Solihin. Baik, terima kasih Dokter Tengku Afrizal dan Dokter Solihin ya. Tadi ya dari siswa salah satunya adalah pencegahannya lewat tadi ya gaya hidup yang sehat ya. Bukan berarti minum yang tidak berwarna itu tidak sehat. Contohnya air putih gitu ya. Dokter Solihinnya Dokter Tengku Afrizal dan. Nah, satu lagi penanya boleh, kita masih ada ini semangat 45 dari adik-adik siswa kita Universitas Ibnu Sina. Satu lagi penanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Dr. Solihin. Nama saya Maulana Rayhan Azri dari Prodi Teknik Industri. Untuk metode pemeriksaan cek hipertensi itu kan biasanya di sini kan Pak. Apakah ada metode lain selain yang periksa di lengan itu Pak? Itu saja Pak. Metode pemeriksaan hipertensi gitu ya, apa bisa lewat tatap mata gitu ya, tatap muka gitu ya, apa ada selain di lengan gitu ya. Silakan Dr. Solihin. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pemeriksaan saat ini, kalau seandainya kita apakah di puskesmas ataupun di posyandu dan lain-lainnya
itu tetap menggunakan tensimeter, ya. Jadi tensimeter yang digunakan metodenya. Mungkin kalau seandainya ada yang nggak tahu ya, kalau seandainya sekarang sudah ada AI, artificial intelligence. Nah ini katanya akan masuk katanya nanti di bidang kesehatan. Nah kita nggak tahu nih nanti, ya. Nah tapi salah metode yang ada adalah untuk menggunakan tensimeter. Cuma tensimeter yang sekarang tuh ada digital, ada yang manual. Nah memang disarankan sekarang itu yang sebenarnya manual yang lebih bagus. Itu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dr. Tengku Afrizal dan ada yang sama? Oke, baik. Nah, pemirsa dan adik-adik siswa, jadi sudah kita pada segmen terakhir, yaitu untuk closing statement dari narasumber kita yang keren-keren dan super keren. Silakan Dr. Solihin. Baik, jadi penyakit hipertensi ini sudah tidak bisa kita tolak, ya. Sudah ada dan malah genetik kita pun sudah ada, mungkin keturunan sudah ada, ya. Cuman apa yang kami mau pesankan, kita pengen hipertensi ini yang diutamakan itu adalah tentang harapan hidup dan kualitas hidup. Jadi kalau seandainya kita rajin cek dan rajin minum obat, rajin kontrol, insya Allah itu harapan hidupnya jadi tinggi. Sudah itu apa? Kalau kita rajin kontrol dan rajin cek juga, sehingga tidak ada komplikasi. Artinya apa? Kualitas hidupnya bagus. Ya, karena hipertensi ini kalau dibiarkan kematian sama kecacatan. Makanya kita yang kita pesankan adalah bagaimana menjaga harapan hidup dan kualitas hidup. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Solihin. Selanjutnya Dr. Tengku Afrizal Dahlan. Silakan, Dok. Baik, melengkapi saja ya. Udah yang sampaikan Dr. Solihin itu sebetulnya udah lengkap. Ditambah sedikit. Intinya deteksi dini dan itu mudah dilakukan. Di mana-mana ada, ya, di mall-mall pun ada. Jadi kalau itu dilakukan, kalau sudah ternyata tinggi, divonis sudah hipertensi, nah kontrol terus ya. Dengan apa? Dengan diet dan obat-obatan. Saya kira itu saja. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Tengku. Pemirsa GoTV dan juga mahasiswi Universitas Ibnu Sina Batam. Oke, baik, dan juga pemirsa GoTV dimanapun Anda berada, deteksi dini untuk hipertensi dapat kita lakukan sejak dini, sejak saat ini dan sejak pada diri sendiri dengan cerdik. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup dan kelola stres. Baik, saya Dr. Indrika Cesaria. Kali ini kita berakhir dengan session deteksi dini hipertensi. Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.